Terima kasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Herni, pemateri pertama dari kelompok 1. Adapun materi dari kelompok kami yaitu tujuan dan strategi jangka panjang. A. Tujuan dan strategi jangka panjang. Strategi umumnya menetapkan tujuan jangka panjang dalam 7 bidang. Yang pertama itu probabilitas, yang kedua produktivitas, yang ketiga posisi kompetitif, yang keempat pengembangan karyawan, yang kelima hubungan dengan karyawan, yang keenam kepemimpinan teknologi, yang ketujuh tanggung jawab kepada masyarakat. B. Pertumbuhan terkonsentrasi. Pertumbuhan terkonsentrasi merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya pada pertumbuhan yang menguntungkan dari suatu produk di suatu pasar dengan satu teknologi yang dominan. Alasan utama dari pendekatan ini yang disebut penetrasi pasar atau strategi konsentrasi adalah bahwa perusahaan tersebut secara seksama mengembangkan dan mengeksploitasi keahlian dalam arena kompetitif yang terbatas. C. Dasar pemikiran kinerja yang superior. Strategi pertumbuhan terkonsentrasi mengarah pada peningkatan kinerja, kemampuan untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman akan perilaku pembelian, sensitivitas harga konsumen, dan efektivitas promosi merupakan karakter-karakter dari strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Kemampuan ini semacam merupakan penentuan keberhasilan pasar kompetitif yang lebih penting dibandingkan dengan kekuatan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Tingkat keberhasilan yang tinggi dari produk baru juga terkait dengan menghindari situasi keahlian yang belum dimiliki oleh perusahaan, seperti melayani pelanggan dengan pasar, membeli teknologi, mengembangkan saluran pemasaran, mengembangkan saluran promosi, dan menghadapi pesaing baru. Kesalahpahaman utama mengenai strategi pertumbuhan yang terkonsentrasi adalah bahwa perusahaan yang menerapkannya akan puas dengan tingkat pertumbuhan yang kecil atau tidak sama sekali. D. Kondisi yang menguntungkan pertumbuhan terkonsentrasi. Terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam lingkungan perusahaan yang menguntungkan bagi strategi perusahaan yang terkonsentrasi. Yang pertama itu, di mana industri perusahaan bersifat resisten terhadap kemajuan utama teknologi. Yang kedua itu, kondisi yang sangat menguntungkan lainnya adalah ketika target perusahaan belum jernih. Yang ketiga, yang menguntungkan pertumbuhan terkonsentrasi adalah pasar produk cukup berbeda sehingga menghambat pesaing di pasar-pasar produk yang berdekatan yang mencoba menginvasi segmen perusahaan. Yang keempat itu, kondisi menguntungkan adalah ketika harga dan kualitas dari input perusahaan bersifat stabil dan tersedia dalam jumlah dan waktu yang diperlukan. Risiko dan imbalan dari pertumbuhan terkonsentrasi. Dalam kondisi yang stabil, pertumbuhan terkonsentrasi memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan strategi umum lainnya. Tetapi pada lingkungan yang berubah, suatu perusahaan berkomitmen pada pertumbuhan terkonsentrasi menghadapi risiko yang tinggi. Risiko yang besar adalah melakukan konsentrasi pada pasar produksi tunggal, membuat perusahaan tersebut sangat rentan terhadap perubahan segmen itu. Pertumbuhan yang lambat dalam segmen tersebut dapat membahayakan perusahaan karena investasi, keunggulan kompetitif, dan teknologinya sudah sangat tertanam dalam penawaran khusus. Pertumbuhan dan terkonsentrasi seringkali merupakan pertumbuhan yang paling mungkin. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan terkonsentrasi mengarahkan sumber daya pada pertumbuhan yang menguntungkan produk dan pasar yang didefinisikan secara sempit. Dengan berfokus pada suatu teknologi yang dominan, keberhasilan dari suatu strategi terkonsentrasi didasarkan kepada wawasan perusahaan yang superior mengenai teknologi produk dan konsumennya untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. G. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar pada umumnya menempati urutan kedua setelah konsentrasi sebagai strategi yang paling tidak mahal dan
paling tidak berisiko dari 11 strategi umum. Pengembangan pasar terdiri atas pemasaran produk-produk yang ada saat ini, sering kali terkait hanya dengan modifikasi yang bersifat domestis untuk pelanggan di wilayah-wilayah pasar yang berkaitan dengan cara menambah saluran distribusi atau dengan cara merubah konten iklan dan promosi. Pengembangan produk melibatkan modifikasi substansial terhadap produk yang ada saat ini atau pencipta produk yang baru namun harus berkaitan yang dapat dipasarkan kepada pelanggan saat ini melalui saluran distribusi yang sudah ada. Strategi pengembangan produk seringkali digunakan untuk memperpanjang siklus hidup yang dari produk yang ada saat ini maupun untuk mempertahankan reputasi atau merek yang menguntungkan. Idenya adalah membuat para pelanggan puas karena memiliki pelanggan positif atau tawaran awal perusahaan terkait dengan produk baru. Inovasi. Alasan utama melandaskan strategi utama inovasi adalah menciptakan siklus hidup produk yang baru sehingga membuat produk yang sudah ada usang. Dengan demikian, strategi ini berbeda dengan strategi pengembangan produk yang memperluas siklus hidup dari produk yang telah ada. Integrasi horizontal. Ketika strategi jangka panjang suatu perusahaan didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau lebih perusahaan serupa yang beroperasi pada tahapan yang sama dan dari rantai produksi pemasaran, maka strategi umum perusahaan tersebut adalah integrasi horizontal. Akuisisi semacam ini mengeliminasi pesaing dan membuat perusahaan yang mengakuisisi memiliki akses ke pasar baru. Integrasi vertikal. Ketika strategi utama perusahaan adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memasok inputnya seperti bahan baku atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan merupakan konsumen dari outputnya seperti penyetok dari produk jadi, maka integrasi vertikal terlibat dalam hal ini. Yang kedua itu ada diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris di sini melibatkan akuisisi dan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan perusahaan yang mengakuisisi dalam teknologi, pasar ataupun produk. Selanjutnya bagian M itu ada diversifikasi konglomerasi. Tidak seperti diversifikasi konsentris. Di sini diversifikasi konglomerasi tidak begitu memperhatikan penciptaan sinergi pasar produk dengan bisnis-bisnis yang ada saat ini. Perbedaan utama antara kedua diversifikasi ialah yang pertama itu diversifikasi konsentris itu menekankan pada beberapa kesamaan dalam hal pasar produk ataupun teknologi, sementara diversifikasi konglomerasi di sini dia menekankan atau lebih utama pada pertimbangan labanya. Yang ke-N itu ada putar haluan, mengalami penurunan laba. Di antara alasan-alasan tersebut adalah resesi ekonomi, inefisiensi produksi dan terobosan inovatif yang dilakukan oleh pesaing. Upaya ini umumnya dimulai melalui salah satu dari dua bentuk penghematan yang dilakukan secara terpisah ataupun secara bersamaan. Ada dua, yaitu yang pertama itu pengurangan biaya karena satu ataupun berbagai alasan lainnya suatu perusahaan dapat. Yang kedua itu ada pengurangan aset. Selanjutnya itu ada divestasi. Strategi divestasi di sini melibatkan penjualan perusahaan ataupun suatu komponen atau dalam perusahaan ketika penghematan gagal mencapai putaran haluan yang diinginkan ataupun suatu aktivitas bisnis yang tidak terintegrasi mencapai nilai pasar yang luar biasa tinggi. Manajer strategis seringkali memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut. Ketika likuidasi merupakan strategi utama perusahaan tersebut, biasanya dijual bagian-bagiannya secara terpisah, kadangkala bisa dijual secara keseluruhan tetapi hanya nilai aset berwujud dan bukan sebagai perusahaan yang dimiliki yang memberikan
laba langsung. Itu ada kepailitan. Di sini kepailitan itu ialah kegagalan perusahaan memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan kepailitan ataupun likuidasi. Ada usaha patungan. Usaha patungan adalah memperluas tabungan pemasok pelanggan dan memiliki keunggulan strategi bagi kedua belah pihak. Yang ke S itu ada aliansi strategis. Aliansi strategis di sini berbeda dengan usaha patungan karena perusahaan-perusahaan yang terlihat tidak saling memiliki laba ataupun saham. Pada banyaknya kasus aliansi strategis merupakan perkutuan yang berlangsung selama periode tertentu di mana para sekutu menyumbangkan keterampilan dan keahlian mereka untuk suatu proyek kerjasama. Yang terakhir itu ada konsorsium, koiretsu, dan chaebol. Konsorsium di sini didefinisikan sebagai hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Di Jepang, konsorsium di sini semacam ini dinamakan keiretsu, ataupun di Korea Selatan itu dinamakan chaebol. Jadi mereka kesana. Terima kasih, itulah hasil dari video presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.